kesehatan yang bermutu bukan hanya soal fasilitas atau teknologi, tapi juga tentang jujur, tanggung jawab, dan berintegritas. Namun dari itu ada tantangan besar yaitu fraud atau kecurangan dalam layanan kesehatan. Dana operasional bulan ini menipis, sementara pengeluaran terus meningkat. Kita harus tetap jaga mutu layanan. Kalau begini terus, stok obat dan kebutuhan pasien bisa terganggu, Bu. Kamu bisa cari solusi yang sesuai aturan ya. Kita nggak boleh sembarangan. Apa stok obat menipis? Baik, nanti saya akan rapatkan mungkin. Kalau data pasien kita sedikit, kan juga kecil. Kalau ditambah 1 2 nama, Dana bisa bertambah untuk operasional. Dok, kalau saya tambahkan 1-2 nama pasien fiktif, di laporan klaim BPJS bisa naik. Bisa bantu rumah sakit juga kan? Bu, tapi itu termasuk fraud. Kita nggak bisa menolong rumah sakit dengan cara seperti itu. Tapi dok, kita kekurangan dana. Rumah sakit ini butuh dana, bukan sekedar aturan. Saya paham, Bu. Kita semua rasain tekanan itu. Tapi dengan menipu sistem itu bukan solusinya. Justru malah bikin nama rumah sakit kita hancur. Benar, sekali kita coba data, semua kepercayaan itu bisa hilang. jadi kita biarkan saja pasien kekurangan obat. Bukan itu maksudnya. Kita harus cari solusi bersama yang jujur, bukan jalan pintas. Saya ingat ada pembicaraan soal penambahan data dalam laporan. Siapapun yang baik, ini salah besar. Mungkin hanya sangat mahal, tapi memang kita harus selesai kembali agar tidak terjadi fraud. Benar, fraud bisa menurunkan mutu pelayanan dan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Sebagai pasien, saya ingin dilayani dengan jujur. Jika keputusan tidak jujur, bagaimana kami bisa percaya dengan tugas? Saya memang salah tapi saya sadar. Kita semua pernah tergoda, tapi yang penting adalah berani memperbaiki dan memilih jalan jujur. Dari tekanan lahir godaan, dari kesadaran lahir perubahan. Fraud bukan hanya soal laporan dan angka, tapi soal tanggung jawab. Mari cegah fraud dengan 3 cara. Yang pertama, patuhi prosedur. Yang kedua, laporkan jika ada pelanggaran. Yang ketiga, bangun budaya yang jujur dan transparan. Satu langkah jujur bisa menyelamatkan banyak kepercayaan. Integritas dimulai dari diri sendiri. Sekarang saya mengerti, jujuran itu bukan beban, tapi kekuatan. Kita mulai dengan hati, bukan ambisi. Dan kalau kita jaga bersama, sistem ini akan kuat melindungi semua. Stop fraud, wujudkan layanan kesehatan yang bersih, bermutu, dan berintegritas. Karena kesehatan yang baik dimulai dari niat yang jujur. Bagaimana yang telah diatur dalam regulasi yang telah dibuat, yaitu yang pertama, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang pencegahan fraud. Lalu yang kedua, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Dan yang terakhir, yaitu tentang pedoman BPJS yang mengatur tentang pencegahan fraud dan kesehatan nasional. Stop fraud bersama kita, wujudkan layanan kesehatan yang bermutu.